lagi nih bersama kami Matematika Inspiration episode 3. Nah, masih ingat nggak nih episode 1 dan 2 kita membahas tentang karakteristik peserta didik. Untuk episode kali ini kita akan membahas pembelajaran berdiferensiasi nih. Masih bersama dengan rekan-rekan saya nih dari kelas matematika PPG calon guru UMC tahun 2024. Ada Kak Ervita. Hai. Ada Kak Marliana nih. Halo. Nah, kemudian ada Kak Ella. Hai. Nah, yang terakhir ada Kak Evi nih. Hai. Bersama saya Hesti Mulyadi sebagai moderator pada podcast kali ini. Oke, gimana kabarnya nih? Udah setahun kita nggak bertemu bertatap muka ini. Alhamdulillah. Kabar baik. Ada apa nih cerita tahun kemarin? Banyak banget ya ceritanya. Iya. Pengalaman PPL pertama sih ya yang paling berkesan itu. Iya. Terutama tentang apa ya kemarin pembelajaran diferensiasi ya yang paling kita dapat ilmunya itu. Nah, iya. Nah, ngomong-ngomong pembelajaran berdiferensiasi, pengertian atau definisi pembelajaran diferensiasi sendiri itu apa sih menurut kalian? Pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, iya, karena peserta didik memiliki karakteristik pribadi yang berbeda-beda. Nah, berarti dalam kata lain pembelajaran berdiferensiasi itu kita mengenal peserta didik dengan berbagai macam keragamannya, dari karakteristik, dari kemampuan awal dan lain sebagainya. Kemudian kita menjadi guru itu kita memfasilitasi peserta didik bagaimana dia keragaman tersebut itu bisa disatukan, ya kan? Iya, apalagi kita kan PPL di Jawa Barat lah. Iya. Kita mayoritasnya dari Jawa Tengah kan. Nah, yang beda cuma ini anak Memang asli Jawa Barat Bumi. Iya, betul Bumi. Nah, Iya. Untuk diferensiasi itu kemarin kita ada 3 kayaknya ya, ada konten, proses sama lingkungan. lingkungan juga ya, produk. Ada 3. Diferensiasi ada 3. tapi sebenarnya tuh sekarang tuh ada satu tema lagi. Kayak lingkungan belajar, bener kata Lan. Iya. Masuk ya? Masuk diferensiasi. Nah, berarti tuh kesimpulannya yang bisa saya dapat nih dari kalian tadi bahwa pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang memberikan keluasaan dan mengakomodasi kebutuhan siswa nih. Nah, untuk apa sih? Untuk meningkatkan potensi diri tadi, kemampuan. Nah, harus disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat tadi juga, profil belajar siswa juga, karena setiap siswa pasti tahu lah itu berbeda-beda. Nah, terus ciri-cirinya pembelajaran diferensiasi apa sih, Kak? Nah, yang pertama itu fokus pada kompetensi pembelajaran. Nah, yang kedua itu evaluasi persiapan dan perkembangan belajar peserta didik yang diakomodasi ke dalam kurikulum. Terus itu ya, untuk diferensiasi juga asesmennya juga beda-beda juga ya, sesuai dengan apa namanya? Dengan tadi kan kita ada belajar tentang minat, Latar latar belakang, sosial, ekonomi. gaya belajar juga. Nah, tadi berarti kalau ada visual, audio sama kinestetik, berarti asesmennya juga nanti ciri-cirinya beda juga ya asesmennya. Penanganannya juga berbeda-beda. Berbeda-beda. Treatmentnya yang beda ya. Iya. Terus kamu kayaknya di kelas kamu ini ya, ada kasus contoh yang Iya, treatment yang berbeda tuh gimana kemarin? ada yang kemarin itu kan udah ngelakuin tes diagnostik kan. Nah, itu tuh ada 3 kelompok, ada yang tinggi, sedang, sama rendah. Nah, untuk yang kelompok tingginya itu aku nggak ngasih apa-apa, ibaratkan kertas kosong. Maksudnya cuma intinya tugasnya apa, jawabannya itu terserah peserta didiknya mau berkreasi apapun. Kalau yang sedang itu aku kasih langkahnya dikit, paling cuma spill gitu doang. Tapi kalau yang rendah ini emang harus benar-benar terdampingi banget, istilahnya
langkah-langkahnya udah ditulis rapi, jadi anaknya tidak masukin angka-angkanya doang kayak gitu sih. Berarti nih, misal diurutin nih, misal pingin nyiapin pembelajaran diferensi di kelas, kita harus nyiapin hal-hal apa aja sih? Nah, yang pertama itu kan kita harus melakukan tes diagnostik dulu ya. Oh, iya. Nah, tes diagnostik juga itu kan terbagi menjadi dua. Ada kognitif sama non kognitif. Di mana kognitif itu kita itu bisa mengukur kemampuan pemahaman peserta didiknya. Sedangkan yang non kognitif itu kita bisa mengetahui cara belajar peserta didik itu sendiri. Nah, yang kedua ini yang tadi KR kita bilang, peserta didik akan dipetakan atau dikelompokkan menjadi 3 kategori tadi, ke dalam 3 kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dimana tadi yang tinggi ini kita bebaskan sesuai dengan kemampuan mereka, yang dimana mereka sudah mampu dalam mata pelajaran tersebut. Nah, kalau yang sedang tadi itu kita memberikan sedikit cara-cara untuk peserta didik itu mengerjakan soal tersebut. Terus yang rendah tadi kita tuh harus benar-benar penuh gitu, terbimbing ke dalam kelompok tersebut. Nah, terus kelompok juga tadi dibagi sama dengan gaya belajar. Yang tadi ada kinestetik, ada auditorium, sama visualisasi. Ya, kemudian kalau setelah itu kan udah direncanakan semua, udah tahu. Jadi kita tinggal nyusun kegiatan pembelajarannya, jalannya gimana, pengelompokannya gimana, soalnya apa, disesuaikan sama tujuannya juga. Betul. Tujuan belajarnya. Ya, agar tujuan pembelajaran itu Agar tercapai ya. tercapai, ya. Betul. Jadi masing-masing peserta didik itu istilahnya oke lah, udah bisa mencapai sampai ini nih. Ya, gitu. Berarti ya sebelumnya harus nyiapin media, strategi, Iya. model. Model. Nah, kita bahas terkait model pendekatan yang sesuai nih sama pembelajaran diferensi. Nah, sebelumnya ini sudah disiapin tema podcast kali ini tentang gorengan. Nah, boleh dimakan dulu nih Iya, makanan. makasih. Ayo, Iya. silahkan. Ini juga- diambil ya, Bu. Iya, silahkan. Ini Diambil. juga bisa jadi ke pembelajaran ya, Iya. CRT. Iya, Ya, betul. benar. CRT. Permasalahan yang ada di lingkungan Lingkungan, sekitar ya, ya, atau enggak contoh-contoh kebudayaan yang pembelajaran. ada di daerah tersebut. Ya, ini contohnya kan di apa? Tahu Ini tahu gejrot gejrot ya. Ya, Asalnya dari Cirebon. Cirebon. Walaupun sekarang udah banyak di kota-kota yang lainnya ya, tapi katanya tuh tahu di Cirebon itu khas banget. Khas beda. Ya. Berarti CRT itu salah satu strategi yang bisa dimasukin pas pembelajaran diferensi. Bisa. Bisa. Justru itu yang mempermudah peserta didik ketika memahami Memahami, materi. ya, betul. Karena entah bagaimana caranya ketika dia dikasih tentang pancingan lah istilahnya, makanan pasti gampang banget ya. Iya, mudah. Langsung set gitu. Ini kan kayak Tabung tabung ya. ya pas pembelajaran kemarin. Heeh. Nah, ini apa ini? Ini namanya apa sih? Makanan apa? Keju aroma. Keju aroma. Keju aroma. Kalau ini apa? Pentol. Itu bola. Bola. Ya, bisa. Bola, bentuknya bola. Iya. Apa lagi ya? Ini Ini persegi panjang. Ah, persegi panjang. Ini tahu juga tadi persegi ya. Iya, Aslinya kan cuman, persegi terus iya, dipotong-potong. potong ini bisa menjadi segitiga. Asesmen sendiri apa ya tadi itu ada audio. Kalau audio berarti anaknya di treatmentnya gimana? Penilaian kalau anak yang gaya belajarnya audio kan asesmennya beda-beda kan Iya. ya. Lebih Secara ke lisan nggak sih? lisan ya berarti ujian lisan. Ya. Kalau yang visual sama kinestetik, misalkan kalau geometri praktek menggambar gitu ya. Menggambar. Bisa. Atau enggak buat jaring-jaring. Oh iya, proyek-proyek gitu Iya. ya. Kan anaknya telaten ya. Nggak bisa diem gitu ya. Atau yang model itu ujian keliling gitu. Bisa juga. Ada pos-posnya. Yang penting bergerak lah Bergerak. intinya. Kinestetik tuh kalau nggak gerak dia nggak itu. pos trapesium gitu berarti bisa ya. Iya, bisa juga pengelompokan sendiri. Iya. Atau mecahin kasus juga bisa kan? Enggak. Nah, pas tadi Kak Ella bilang ada asesmen diagnosis kan sama aja asesmen awal kan. Ada non kognitif. Nah, kita pakainya gaya belajar kan. Nah, selain gaya belajar tuh ada lagi loh. Minat ya. Minat ya? Iya sih. Iya, betul. Terus Latar belakang? motivasi juga. Motivasi. Iya, motivasi belajar itu penting ya. Nah,
pendekatannya tadi ada QAP. Terus biasanya tuh tadi yang Kak Evita bilang termasuk model gak sih proyek-proyek berarti PJBL. Iya. Nah, selain PJBL Itu masalah. Siswa kalau dikasih masalah pasti penasaran. Iya. Berarti maksudnya ke PBL. Iya, Iya. PJBL. Berarti lebih ke PBL sama PJBL sih diferensiasi. Nah, pas di kelas saya 9B itu kontennya tuh kayak berbeda LKPD soalnya. Soalnya misal sama tapi treatmentnya beda. Bedanya gimana sih? Yang kelas tinggi tuh soal-soal doang nih. Terus kalau sedang ada sedikit clue kayak rumusnya apa. Nah, terus yang rendah ditulis langkah-langkahnya sampai benar. Nah, mereka cuman masukin angka-angkanya di situ. Itu yang proses lah. Iya. Kontennya Di kelas 9C kemarin itu saya suruh bikin itu kayak istilahnya apa ya, refleksi pembelajaran sama evaluasi. Jadi mereka nanti sistemnya ngelakuin apa yang mereka pahami kan. Cuman untuk diferensiasi produknya saya cuma satu, berkreasi dalam tanpa atau apapun pengeditan, pokoknya bentuknya kertas. Iya. Jadi yang itu belum terakomodasi, tapi untuk yang kinestetik mungkin bisa, karena yang kinestetik itu pilihnya gambar sendiri. Iya, betul. Jadi keterampilan menggambarnya. Mungkin kalau yang auditori belum, karena masih bentuk gambarkan. Dia kan menerangkan ya. presentasi. Iya, belum itu. auditory bisa pas dulu pas saya SMA atau pas ngajar SMA ada tugas bikin nyelesain permasalahan tapi dibikin buat cerita film kan audio kan. Iya. Acting suaranya, wajahnya kan juga bisa. Nah, beberapa tadi udah nyangkut ke contoh-contoh yang relevan kan pembelajaran diferensi. Jadi real nyata kan di lapangan. Nah, kelas kakak-kakak yang lain contoh realnya Contohnya kan kita dalam mengajar ya, persiapan belajar itu kan harus ada sumber ajar. Nah, sumber ajar kita kan bisa dari buku paket, LKS. Kita juga sering menampilkan PPT dan video pembelajaran itu kan termasuk ke diferensiasi proses. Karena kan kalau misalkan kita cuma satu aja, buku paket aja, itu belum bisa dikatakan diferensiasi. Nah, kalau kelas saya juga sebenarnya sama ya, sama persis dari yang tadi media dari buku, terus PPT, video pembelajaran, terus dibagi kelompok juga, itu sama. Kelasku juga sama sih. Ya. Untuk prosesnya juga. Cuma mungkin kalau di kasus kelas saya tuh mau menekankan ke apa ya? Kesulitan, hambatan pas penerapan diferensiasinya itu. Karena kan kalau misalnya kita kan ada dibagi yang kognitif kan ada yang tinggi, sedang, rendah. Nah, saat memang kita ngasih LKPD-nya antara yang tinggi, sedang, dan rendah kan beda-beda ya. Iya. Tapi walaupun si kemampuan tinggi ini sudah dikasih LKPD yang lebih sulit, tapi mereka selesainya tetap lebih cepat daripada yang kemampuannya rendah atau kurang gitu. Jadi kesulitannya itu sih manajemen kelasnya itu. Jadi kita masih ngebimbing satu-satu yang kemampuan rendah itu. Nah, yang sudah selesai yang punya kemampuan tinggi itu dia kayak pengen diperhatikan, Bu, saya kok nggak diperhatikan, Ibu lebih fokus ke yang kemampuan rendah yang kelompok situ gitu. Misalkan kelompok C, Ibu kok di kelompok C terus sih, saya nggak diperhatikan gitu sih. Jadi kalau saya lebih menekankan kalau sharingnya gimana ya cara mengatasi hambatan yang pembelajaran diferensiasi itu. Kebanyakan sih sama ya hambatannya, karena kan mungkin kelompoknya banyak ya, dibagi beberapa kelompok di 7-8 kelompok. Dan apa sih yang yang rendah itu kebanyakan kelompok yang banyak. Jumlahnya Betul. ya. Jadi kita bingung, kita mau fokus di kelompok ini tapi kelompok itu ya Butuh bimbingan. Butuh bimbingan juga. nggak kepegang sama kita. Ya, kadang yang kemarin juga yang dari kelompok rendah juga banyak yang nanya gitu, sampai saya lupa mengabaikan kelompok-kelompok yang Kemampuan rendah, tinggi. sedang dan tinggi. Sama ya. Harusnya ya jangan terlalu ini banget gitu kan. Tapi kan padahal yang kemampuan rendah itu memang ekstra ya, Iya, perlu benar dibimbing. banget.
Nah tapi di kelasku tuh yang udah saya sampaikan ke Budi sih hambatannya tuh yang nyepelein gitu loh, nyepelein kelompok rendah karena udah tinggi kan, tinggi tadi kan udah merasa iya, bisa kan gitu ya. proses diferensi proses. Nah soalnya kan beda-beda, mungkin yang rendah itu soal yang lebih mudah, nah tinggi tuh pasti menyambut udah nih soal yang saya aja lebih susah paham apalagi yang ini nyepelein. Jadi kita harus ngasih motivasi buat jangan menyepelekan gitu ya. Ya. Nah tadi kan diferensiasi proses kelasku sama Mbak Kak Ella, terus produk kelas dating. Ya. Nah kontennya, konten contoh real diferensiasi konten tuh di kelas kalian gimana? Kalau bikin video itu masuk nggak ya? Kayak misalkan nih kita ada berkelompok nih, satu kelompok misalkan mereka dipresentasi dalam bentuk video. Jadi video dan diupload di sosial media, itu masuk ke konten apa? Asesmen apa konten ya itu? Atau produk? Produk kayaknya. Produk ya, lebih ke Produk produk ya. ya. Doang produk. Tapi kalau konten tuh kayaknya yang di kelas 8 itu loh, Yang kalian ngajarinya ada yang pakai PPT kita, ada yang pakai Iya, video. yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah tadi kan yang saya bilang kan ada satu tabel nih lingkungan belajar. Nah contoh realnya gimana, ada yang tahu nggak? Dari penataan kursi nggak sih? Iya, kursi. Kan kita nggak mungkin kan kita kelompok tapi masih Duduknya. ya Duduknya berjajar gitu sesuai, kan. ya. Jadi bisa divariasi misalnya letter U atau letter lingkaran kan, lingkaran biar kita tuh bisa memantau semua siswanya bekerja sama atau enggak. Kelasnya Kak Rizky, Mariana Kalau sama sih, yang lingkungan belajar pernah nggak sih? pernah. Tapi lebih ke itu sih, pemilihan. Kalau saya diajak ke keluar gitu misalkan. Tapi kalau letak itu juga pernah juga dilakukan. oh, berarti pernah belajar di Wah, di luar kelas berarti. Kalau kelas belajar belum sih, namanya kayaknya udah ngajak, cuman apa ya, nggak mendukung kan. Kemarin kan itu kan harusnya kan saya kan nampilnya video, tapi minta belajarnya itu di luar. Itu nanti saya bilang nggak bisa dong, karena nanti pasti nggak bakal tercapai tujuannya. Terus nanti mungkin next time mau keluar, mungkin misal peluang atau peluang atau apa. Lereng gitu. Iya. Nah, ini aku punya permasalahan di kelasku ya. Kan kalian berarti kan udah masalahnya kan udah di kelompok rendah tadi nggak diperhatikan yang ini kan. Di kelasku kebalikannya. Yang rendah itu malah lebih minta diperhatikan tapi secara individu. personal. Personal. Jadi misalkan ada kelompok nih tanya, padahal satu kelompok ya. Yang misalkan saya jelasin ke Mbak Ella, yang yang ini bertiga kalian nggak merhatiin, tapi nanti tanya lagi, iya gimana Bu kayak Kayaknya gitu. satu-satu ya. Dan itu kan yang di kelompok rendah kan ada tiga, kalau kelompok itu ada empat anak, berarti ada 12 anak dong, ada sepertiga dari kelas itulah. Itu minta perhatian satu-satu gitu. Kayak gimana Jadi kita caranya? bisa ini ya. Dan itu Susah masalahnya di situ. Tapi untuk kelompok sedang sama tinggi enjoy. Iya, sama. Tapi sering panggil ini Iya, kayak kita gitu. sama ya, kita Iya. sama. Yang susah yang kelompok Ya, rendah. jadi tidak terlalu fokus ke ini ya. Kalau kelompok udah ditinggal, wah udah gimana udah kayak orang frustasi. Bingung caranya gimana sih solusi itu, ada saran nggak sih dari kalian? Nah, itu kita belum Menemukan solusi yang tepat gitu, karena pasti setiap kelas juga memiliki hal yang sama ya. Jadi ya kita mencoba mencari solusi yang terbaik. Tapi yang berjalan lebih lancar tuh menurut pemahaman yang udah dilakuin sama yang di teori tuh yang pembelajaran sesuai kemampuan. Yang kognitif itu Iya. masih berjalan lancar, tapi yang paling gak bisa itu yang non kognitif. Misal nih
masa kita di kelas tuh kan kita kelas gemuk 35, nggak mungkin kelompok pas kita nerangin materi nih, misal pas saya nerangin rotasi kan baru kemarin, nggak mungkin tak kelompokin dulu ini yang visual, ini yang ini, nah terus neranginnya masa satu-satu, nah itu yang bingung pelajaran, itu masalah yang Kecemburuan pasti ya, Bu kok itu nonton video saya disuruh belajar baca gitu kan, pasti pengennya. Atau mereka dibebaskan mengeksplor sendiri sebelum mulai pembelajaran tuh, bisa nggak itu? Tapi kalau di kelas nggak bisa ya, ya hitungannya kayak mungkin anak manja ya, harus di itu dulu, ditonton dulu ya. nggak mau kalau disuruh, ya mau, cuman kayak Kurang. minimal ya kalau ngomong sih diituin dulu lah Bu, misalkan diajarin, dikasih garis besarnya gimana biar kita paham maksudnya apa. Cuman yang 36 kan beragam versi. Wah itu wah itu Kesulitan ya. kita kan cuma satu orang ya, sedangkan kita itu jadi anak-anak sumber kehidupannya. Kayak gitu semua. Andai di Indonesia tuh dalam satu kelas tuh minimal 2 guru ya, jadi ada guru dan asisten guru gitu. Kelas minimal harusnya maksimal 15 Iya. anak Atau enggak 3 sesuai kayak tadi, ada audio, video apa? Audio visual, kinestetik sama apa tadi, video apa? Visual. Jadi 3. Atau yang tinggi, sedang, rendah. Jadi masing-masing guru pegang satu. biar terfokuskan ya. Iya. Kalau sekarang kita satu harus Ada yang Bu, saya kok nggak diperhatikan. Gurunya satu aja, gaya belajarnya beda-beda. Harusnya kan 3 ya paling nggak, berarti bukan 2 lagi, 3. ya, kalau enggak ya siswanya sih ya yang dikurangi. Iya, satu kelas Iya. ya, jangan banyak-banyak ya. 15 lah maksimal ya. Itu masih kepegang. Tapi sejauh ini emang masalah itu kompleks banget sih. Kita udah bagus secara teori, Praktek cuma lapangan. prakteknya apa sumber daya gurunya nggak ada, kurang atau gimana kita juga bingung. pas pertama kan pas di LMS nih masih ingat nggak ada modul tentang hal menarik tentang pembelajaran diferensiasi, itu berhasil di Amerika. Ya. Karena di Amerika gurunya udah satu kelas tuh nggak cuma satu, ada yang bikin perangkat ajarnya sendiri, di lapangan sendiri, di lapangan juga nggak sendirian. Terus satu kelas juga mereka nggak 35 kan, Iya. kalau di Paling Amerika 20, 15 15 sudah sih maksimal. Kita di atas 15 anaknya nanti sekolahnya di mana ya? Iya. Terus di Amerika juga budayanya kan beda ya, anak-anaknya tuh udah diajari sedari kecil tentang literasi, numerasi tuh udah dari kecil gitu. Jadi udah biasa belajar mandiri, nggak ketergantungan sama gurunya. Guru di sekolah bisa bener jadi fasilitator karena memang sumber daya apa ya, anaknya udah beda lah ya. Iya, itu kenapa bisa dulu tuh cuman jadi fasilitator di luar negeri, jangan jauh-jauh deh di luar negeri. Yang kemarin pembelajaran kita di Sekolah inter ya? ya sekolah inter yang misalnya pakai kurikulum IB lah, nah itu kan guru fokus ngajar, administrasi ada Bagian lain, lain. terus ya tadi administrasi yang ada yang lain fokus ngajar, terus kelasnya nggak gemuk, Bisa fokus lah perhatiin anaknya. sarana dan prasarananya Ah, sumber dayanya udah memadai, walaupun kayaknya itu rata-rata malah akademiknya tinggi, jadi lebih Mendukung lagi. mendukung kan. Iya, mungkin gimana ya? Kalau ibarat timbangan yang satunya udah berat, kalau yang satunya ringan kan sama aja cuy. Nah kita tuh bagian yang ringan, gimana ini biar jadi bobot kan anaknya. Nah itu masalah yang benar-benar kayak dari dulu kayaknya belum terpecahkan sama sekali. Ya bukan sama sekali juga sih, ada. Tapi perbandingan 1:1000 kali ya. Tapi tujuan pemerintah tuh baik loh, pembelajaran diferensiasi tuh biar jadi pembelajaran holistik, inklusif kan, ya sesuai kebutuhan anak zaman sekarang. Jadi kayak nggak terfokus ke guru doang zaman sekarang membelajarinya. Untuk aplikasi di lapangannya agak sulit. Iya, betul. Harus Kendalanya masih banyak. perlu dievaluasi lagi mungkin kan pemerintah. Ya, jadi kelebihan banyak kekurangan.
kelebihannya kita udah bagus banget aja, belum dan udah sedemikian rupa, cuma ya gimana ya di lapangan kan gitu, jadi susah. Tapi bukan berarti nggak bisa, tapi ya nunggu waktu. Makanya ada PPG calon guru ini ya, buat kita belajar sebelum nanti benar-benar terjun langsung di lapangan. Ada yang mau makan ya? Ya, ini lalap nih udah mau makan nih. Makan tahu dulu sudah mau makan. Karena udah tahu saus gak sih? Kenapa kalian nggak makan? Enggak, ini enggak. Baru tahu aku ya. Ini kurang pedes. Mana kasih cabai ya? Ini pakai daun bawang aja. Kenapa? Kan di sekolah juga ada yang masak ini. Iya. Tapi ini gede kan? Tapi kayak enak. Lu nggak ada Bun? Terus ada lagi gak? Udah. Pembelajaran diferensiasi. Udah mencakup semua. Sebenarnya sudah cukup. Udah bilang apa tadi? Udah tentang terjawab semua. apa itu diferensiasi, Ciri-cirinya, ciri-cirinya, terus aplikasi contoh contohnya, relevannya. Hal yang perlu disiapkan. Iya. udah nih Nay. Ini harusnya kita tuh makan dari tadi sambil ngobrol. Iya. Nggak bisa tuh. Foto ini. Habis kan makan. Jadi, nih dari beberapa hal kan kita membahas tentang definisi, pembelajaran diferensiasi, ciri-ciri, hal yang perlu disiapkan, terus contoh relevan, sama tambahan tadi hambatannya kan. Nah, yang bisa saya simpulkan tuh pembelajaran diferensiasi memang disesuaikan dengan keberagaman siswa, kebutuhan siswa. Nah, itu membuat siswa aktif, meningkatkan potensi diri, kemampuannya, karena guru hadir nih di kehidupan mereka, bahwa kamu nggak cuma sendirian di sekolah, ada guru nih yang harus memperhatikan kamu, apa kelemahan, kelebihannya kan. Nah, terus nyiapinnya sering disepelekan sekarang, nggak ada tes diagnosis, kan harus tes diagnosis, kemudian dipetakan, baru bisa kita nyusun modelnya apa, pendekatannya apa, medianya juga apa. Nah, contoh-contoh relevan ternyata setiap di kelas kita tuh udah implementasi kan, dari kelas 8 sama kelas 9 contoh realnya. Konten diferensiasi konten udah ada contohnya, udah terbukti implementasi kita juga. Proses kita juga udah tadi LKPD. Nah, kemudian produk juga lewat Canva, buat tugas video film tadi. Terus lingkungan belajar juga udah apa tadi U kan, bentuk U. Nah, contoh nyatanya berarti alhamdulillahnya kita udah merealisasikan hampir sempurna nggak sih? Nah, cuman nanti sesuai situasi dan kondisi siswa untuk berjalan selanjutnya. Nah, ada yang mau disampaikan lagi nggak sebelum moderator saya menutup podcast kali ini? Sudah ya? Sudah Pak? Sudah terjawab semuanya. Tantangannya tinggal bagaimana solusinya. Ya. Mungkin Cari jalan waktu lah keluarnya ya. ya. Harus terpetakan sekarang. Oke. Baik ya teman-teman, Sobat Med, ini adalah pembahasan kita tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, untuk selanjutnya, tunggu podcast-podcast selanjutnya dari kita dengan tema-tema yang lebih menarik. Sekian dari kami, jika ada kekurangan atau kesalahan, bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kemudian, kita tutup podcast kali ini. Sobat Matematika, Inspiration. Sampai jumpa.